Saya rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sudah meninggal, tidak ada lagi di Indonesia. Hola netizen yang tercinta. Setelah sekian banyak isu liar dan asumsi yang berkembang dalam pengungkapan kasus Pina Cirebon, aparat kepolisian akhirnya angkat bicara. Kasus Pina Cirebon menyita perhatian publik. Hal tersebut mengundang beragam tanggapan, mulai dari pengacara kondang hingga mantan petinggi Polri. Bahkan beragam kesaksian terkait kasus Pina Cirebon itu pun terus bermunculan dari berbagai pihak. Menanggapi hal tersebut, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa Polri merasa empati terhadap kasus Pina Cirebon yang belum terungkap hingga saat ini. Karenanya, Polri berkomitmen untuk mengungkap kasus tersebut hingga terang benderang. Lebih lanjut, Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya tidak ingin kasus Pina Cirebon ini jadi banyak menyimpang. Oleh karena itu, dia menekankan untuk tidak ada pihak yang mencoba membebaskan para tersangka dari jerat hukum. Polri sangat terbuka memberikan keadilan terhadap setiap korban dan keluarga yang bersangkutan. Untuk itu, ia berharap setiap tersangka dapat diadili oleh pengadilan secepatnya. Selain itu, berkas tersangka kasus Pina Cirebon yakni Peggy Setiawan akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Pelimpahan ini lantaran berkas terkait Peggy sudah dinyatakan lengkap oleh kepolisian. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. 7 terpidana kasus Vina tiba-tiba dipindah lapas dari Cirebon ke Bandung, dan itu pun di-split menjadi 3 lapas sehingga mereka tidak bisa bersama-sama atau dipisah. Ada apa? Kenapa harus dipisah? Alasannya untuk penyidikan biar lebih mudah. Saya nggak ngerti lagi deh, kenapa harus seperti itu? Mereka ini lagi saling menguatkan menurut aku. Apalagi adanya sekarang tercium aroma kesalahan penangkapan ataupun kesalahan prosedur waktu penangkapan, sehingga adanya pengajuan PK ke depan. Jadi kenapa harus dipindah gitu loh? Biarkan mereka jadi satu, biarkan mudah buat orang-orang yang ingin menemui mereka, mengasih support dari tim-timnya yang berwenang untuk mengunjungi mereka, untuk membantu proses hukum atau proses PK yang akan berlangsung. Jadi kenapa harus dipisah gitu loh? Ada apa Polda Jabar? Saya nggak ngerti. Kenapa harus transparan loh Polda Jabar untuk hal ini? Tolong segera diklarifikasi. Nah, buat teman-teman netizen, buat teman-teman penggiat sosial media, hal-hal seperti inilah yang harus kita kawal, kita dorong bisa transparan, tidak lagi disembunyikan. Jangan sampai ada kesalahan yang terulang lagi. Udah cukup dengan kesalahan-kesalahan kemarin, dari mulai proses penangkapan, dari mulai proses BAP yang makin bikin gaduh, dan dari mulai proses terburu-burunya penangkapan seorang Peggy kuli bangunan. Nah, ini jangan sampai terulang lagi gitu loh. Dan ini kenapa harus setakut itu untuk di-split? Mereka biarkan bersama, mereka biarkan jadi satu. Apa salahnya? Selama ini juga mereka bersama kok. Ada apa? Inilah waktunya teman-teman netizen dan penggiat sosial media untuk mendorong dan mengawal kasus ini dengan benar dan dilakukannya proses secara transparan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dan manuver-manuver yang bikin gaduh lagi di kalangan teman-teman yang ada di sosial media. Jadi stop lagi kalian fokus kepada hal-hal yang nggak penting dulu, tentang drama-drama yang nggak jelas dulu, tentang gimmick-gimmick yang dibuat orang-orang yang sengaja menyebarkan hoax atau memecah belah kita. Jadi stop dulu fokusnya ke sana, mari kita kawal kembali ke benang merah kasus ini. Ini poinnya. Nanti secara transparan, kalau sampai ini dilakukan dengan benar, maka akan selesai dengan benar juga. Maka akan tahu siapa yang salah sebenarnya, pelakunya siapa, dan ada apa di balik cerita kasus ini. Itu nanti akan keluar dengan sendirinya kalau kita balik lagi mendorong untuk fokus kepada masalah ini atau pengungkapan fakta-fakta yang sesungguhnya. Oke? 7 narapidana kasus Vina akan dipisah-pisah guys, kata Bang Hotman ya guys ya, berita terbaru dari kasus Vina. Ada apakah ini? Kenapa mereka harus dipencar-pencar? Ada yang ke Bandung, ada 2 di mana katanya ya, dipisah-pisah, mau dipencar-pencar gitu ya dari 7 narapidana ini gitu. Ini yang mau punya niat mau memindah-mindahkan mereka ini siapa ya kira-kira ya? Setahu aku kalau sudah menjadi narapidana itu kebijakan semua ada di tangan kepala lapas ya. Apakah kepala lapasnya kah yang pengen memindahkan mereka, ataukah penyidik, which is adalah siapa? Pak Rudiana ya. Ini kenapa ya Pak? Ini
biar kata Bang Hotman kemungkinan besar adalah agar Peggy Setiawan kuli bangunan segera dipenjara ya, segera dinyatakan bersalah ya. Dan kasus ini semakin hari semakin gelap gitu ya. Tapi kasihan banget ya, kasihan banget kalau memang itulah niat mereka dipindahkan ya. Maksudnya mereka itu udah nggak bersalah dan dijebak harus dipenjara selama 8 tahun. Tapi sekarang di mana ada peluang bagi mereka untuk bebas, mereka dihalang-halangi dengan cara dipisah-pisahkan kayak gitu ya. Ini harus kita up terus ya guys, agar mereka tidak dipisah-pisahkan. Ini akan menghambat penyidikan juga gitu. Ini aku heran loh ya dengan Pak Pol kita. Ini bukannya kalian tuh pengen kasus ini segera terungkap gitu ya, tapi kok kayaknya makin berat kali gitu, kayak dihalang-halangi gitu. Ada apa sebenarnya gitu ya? Aduh, nggak ngerti lagi lah guys ya. Coba guys, yang pasti kita harus up terus kasus ini ya guys. Jangan kita biarkan ketujuh narapidana ini dipisah-pisah seperti kata Bang Hotman ya. Ini hanya akan membuat kasus ini semakin sulit untuk terpecahkan ya. Karena untuk meminta keterangan dari ketujuh tersangka ini itu ribet gitu, harus kesana kemari dipecah-pecah gitu ya kan. Dari ketujuh orang ini ada yang 3 ke sana, 2 ke sini, katanya ada 1 yang ke mana katanya gitu. Jadi ini terkesan banget loh ya Pak Polisi ya, kalau kalian seperti ini itu memang mengindikasikan bahwa ada sesuatu ya, ada sesuatu dengan mereka. Keterangan mereka akan mengancam kebenaran yang akan terungkap gitu. Apakah kalian takut gitu kebenarannya? Apakah kalian sebagai penyidik itu takut gitu kebongkar bahwa ada permainan di dalam kasus Vina ini gitu ya? Jadi tolonglah, kalau memang kalian pengen membantu kasus ini segera terungkap, jangan pisah-pisahkan ketujuh narapidana ini ya. Itu akan membuat semakin sulit juga bagi kasus ini akan terpecahkan. Atau mungkin Kapolda atau Kapolri harus turun tangan kali ya untuk mencegah memisah-misahkan narapidana ini gitu. Kalau memang keputusan ini sudah bulat dibikin oleh Kapolres Cirebon Kota. Seperti itu ya guys ya, update terbaru kasus Vina ini. Semoga kita pantau terus ya, semoga kebenarannya akan bisa terungkap. Thank you for watching and God bless you. Ini saksinya pada kemana? Salah satunya Pak RT. Ini kemana nih Pak RT? Katanya pindah rumah. Emang bener ngapa? Pindah rumah? Dibawa tuh rumahnya? Atau lu yang pindah? Atau lu yang ngumpet? Hah? Terus kemudian nih aib. Itu maskernya dibuka ngapa kok? Itu masker ditutup melulu biar kelihatan gantengnya. Ini juga sama, tukang bohong, mel-mel juga sama. Dan ini kayaknya ini orang-orang suruhan, terus kemudian orang-orang bayaran. Kayak mereka ini disuruh mengarang cerita, masuk dalam skenario ya kan? Nah kalau udah masuk karangan skenario ya sudah, berarti mereka dalam satu lingkaran. Dan mereka ada kelompoknya untuk memberatkan si terdakwa Peggy Setiawan. Dan ini ya sangat berbahaya banget. Nah, sekarang kemana nih keberadaannya nih? Ketika ada seorang yang jujur, yang mengatakan apa adanya tentang kesaksiannya, tiba-tiba dia malah menghilang. Kan pengecut ini ya. Tapi itulah ya Indonesia ya. Ketika sudah dia nggak peduli mau kata orang mau gimana nggak peduli. Yang penting gua dapat duit. Ini adalah salah satu pengkhianat, salah satu yang menjerumuskan sendiri, jadi kasarnya teman makan teman. Nah, semoga aja nih cepat selesai, tapi kayaknya sih dikit lagi akan selesai nih ya. Dan semoga tidak ada PRT yang baru, aib yang baru, memel yang baru yang bisa memberatkan si Peggy Setiawan ya. Semoga Peggy Setiawan dan teman-teman yang ketujuh yang sudah menjalankan pidana saat ini bisa keluar ya.
Innalillahi wa innalillahi rojiun ya. Bunyi silah kelima itu sudah meninggal. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sudah meninggal. Tidak ada lagi di Indonesia. Ya, contoh, Peggy, seorang kuli bangunan, ditangkap karena kasusnya Vina. Begitu juga Ibtu Rudiana, kasus rekayasa tentang kasusnya Vina juga. Perbedaannya, mereka berdua timpang jauh. Peggy dipakaikan baju oranye, diwawancara di media, sempat pula ditutup mulutnya. Tetapi Ibtu Rudiana tidak dipakaikan baju tahanan dan tidak pernah diwawancara. Seorang rakyat diperlakukan begini dengan ketimpangan hukum, dengan tidak keadilan. Tetapi seorang Ibtu Rudiana diperlakukan istimewa, tidak memakai baju tahanan, malah tidak dihadirkan di media, malah dimasukkan ruang VIP. Adakah ini yang dinamakan keadilan? Timpang jauh. Seorang rakyat jelata diperlakukan semena-mena, tapi seorang oknum polisi diperlakukan hebat-hebatnya, diperlakukan istimewa walaupun melakukan kejahatan. Apakah yang ini dinamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Saya katakan demikian, ini keadilan ini sudah mati di Indonesia. Kita mengucapkan innalillahi wa innalillahi rojiun, karena keadilan ini sudah tidak ada lagi di Indonesia. Timpang, perbedaannya jauh. Seorang rakyat diperlakukan ini, seorang oknum diperlakukan istimewa. Contoh ini kita suarakan. Adakah keadilan itu di Indonesia? Tidak. Bunyi bunyi silah kelima itu sudah mati. Sudah mati di Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini sudah